Puluhan orang dari relawan alumni Universitas Gadjah Mada bergerak menggelar demonstrasi terkait ijazah sarjana Presiden ke-7 Joko Widodo. Mereka menuntut UGM dan Jokowi secara sukarela menunjukkan keaslian ijazahnya kepada publik. Selain membawa spanduk, Relagama bergerak juga membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan agar UGM bersikap terbuka soal ijazah Jokowi. Masa aksi menyampaikan pernyataan sikap agar Rektor UGM dan jajaran menyampaikan pernyataan resmi kepada publik terkait riwayat pendidikan Jokowi di UGM hingga status ijazahnya. Mereka juga meminta Jokowi sukarela menunjukkan ijazah sarjananya kepada publik. Terima kasih Polda Metro Jaya. Dokter Tifa juga formasi, tetapi itu ada teknis Allahu Akbar. Hidup rakyat. Hukum ijazah palsu. Allahu Akbar. Hidup Polda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa alhamdulillah kami tadi dari Dumas, setelah dari Dumas ketemu Humas di KPK, dan kami banyak sekali audensi dengan Humas KPK bahwa poin tanggal 10 kemarin kita ajukan Dumas tentang OCCRP terhadap tuduhan mantan Presiden kita ke-7 Joko Widodo yang dianggap korupsi nomor 2 terbesar di dunia. Oleh karena itu kami tanggal 15 memang dapat jawaban surat bahwa akan ditindaklanjuti nanti oleh Humas hanya dalam proses penyelidikan. Nah, tadi kita bicara panjang lebar sama Humas, kebetulan ada di sebelah saya Mas Wahendar dan menyerahkan kepada kita untuk menyampaikan ini. Poin yang akan disampaikan bahwa Dumas yang kita adukan dalam bentuk mungkin laporan itu diterima oleh KPK. Nah, itu dulu ya. Yang kedua, setelah diproses maka diajukan ke pimpinan dan kepala Humas, dan sekarang Humasnya ada, dan insya Allah nanti bahkan kita akan diterima audensi oleh pihak KPK tentang soal OCCRP tersebut, gitu loh ya. Nah, dibatasi dengan maksimal 8-10 orang. Nah, jadi kami dalam hal ini sudah merasa agak lega bahwa KPK mendengarkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Itu dulu ya. Jadi ditambah lagi dengan adanya FPI, TPUA yang mengajukan, tim pembela ulama dan aktivis, harusnya Prof. Egi, tapi saya mendampingi sebagai sekjen, ada DHL dan lain-lain termasuk Bang Rizal tadi, dan ada juga AAB, Aliansi Anak Bangsa, serta Korlabi dan Kontra SM, saya Komisi Perlindungan Hukum dan Pembelaan Hak-Hak Rakyat. Jadi sekali lagi, dalam waktu tidak lama KPK akan mengundang kami melalui surat ya, kira-kira begitu ya. Nanti akan diinformasikan akan di langsung Pak melalui atau telepon biasanya. Oh, telepon ya, biasa telepon atau surat. Yang poinnya itu adalah diterima kapan mau audensi. Dalam konteks apa? OCCRP tuduhan terhadap mantan Presiden ke-7 yaitu Joko Widodo. Nah, itu di acara nanti audensi apa yang akan diambil sikap ya kita menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. Gitu loh ya. Kita hanya sebagai rakyat poinnya malu ya. OCCRP itu kok seenaknya sih menuduh mantan presiden kita ini korupsi bahkan nomor 2. Nah, tuduhan-tuduhan itu apa sih?
yang kami berharap KPK bisa memanggil mantan Presiden ke-7 Joko Widodo ini untuk diperiksa. Tujuan kami itu. Apa hasil pemeriksaan itu? Silahkan KPK mempublikasikan apakah ada unsur yang terpenuhi atas tuduhan-tuduhan tingkat korupsi dunia itu yang dibilang OCCRP. Nah, tetapi jangan lupa Joko Widodo sebagai mantan Presiden juga saya menyarankan, semua menyarankan termasuk FPI dan organisasi Islam yang lain, klarifikasi dong, sampaikan kepada publik bahwa tidak benar. Dan selain daripada itu, kami juga mohon kepada Presiden mantan Joko Widodo ke-7 ini untuk melalui dia pribadi bisa, melalui lawyer internasionalnya bisa, untuk disomasi OCCRP yang ada di Belanda itu. Misalnya 7 hari tidak ada, 2 kali tidak ada, 3 kali, ajukan proses gugatan di Den Haag Belanda bahwa kami sebagai rakyat mendukung kalau itu tidak benar. Mungkin itu aja lah informasi yang kita sampaikan. Terima kasih, saya kira. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Front Persaudaraan Islam hari ini melakukan aksi demonstrasi di depan gedung KPK. Tidak lain tidak bukan karena berdasarkan yang tadi disampaikan oleh Pak Azam Khan, telah adanya laporan dari organisasi yang fokus di dalam menangani masalah korupsi, yaitu OCCRP. Seharusnya KPK terus bergerak, bekerja secara maksimal. Jangan nunggu. Itu tandanya itu diam. Itu tandanya itu bungkam. Itu tandanya KPK namanya masih berada di bawah ketiak Jokowi. Sementara Jokowi itu sekarang bukan lagi presiden, tapi mantan presiden, dan tidak ada hak imunitas. Siapapun kalau memang Jokowi salah, maka Jokowi harus diperiksa, harus dipanggil. Apalagi tadi telah jelas-jelas kalau memang Jokowi tidak korupsi berdasarkan laporan dari OCCRP, seharusnya Jokowi melakukan somasi. Tapi faktanya tidak. Bahkan justru yang ada OCCRP ini diintimidasi, bahkan diancam mau dibom infonya. Nah, oleh karenanya, ayo para pemimpin KPK jangan mau di bawah ketiak Jokowi. Ayo umat Islam khususnya warga negara Indonesia mendukung KPK untuk mengusut, menangkap dan mengadili Jokowi. Kalau orang kecil aja, kalau rakyat kecil saja ketika salah buktinya belum ada, itu sudah ditangkap, apalagi di Jokowi. Bukti kesalahannya sudah sangat gamblang. Kalau mau dikumpulin dari langit dari bumi sampai ke langit, itu mungkin kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa setelah korupsi Jokowi. Wajar kalau seandainya rakyat curiga kepada KPK karena KPK tidak mau bertindak, KPK tidak mau menangkap, tidak mau memanggil Jokowi. Oleh karenanya, aksi kita pada sore hari ini menuntut agar KPK bertindak dengan tegas, agar berani memanggil Jokowi. Jangan sampai kita ini malu dengan negara di Korea Selatan. Presidennya ditangkap gara-gara berbuat satu kesalahan. Ini Jokowi sudah ribuan kesalahan yang diperbuat. Malu. Jangan sampai kita warga Indonesia sangat malu atas kelakuan, tindakan, sikap daripada KPK. Sekali lagi, hari ini kita hadir untuk menuntut KPK agar segera tangkap dan adili Jokowi. Takbir. Sallu ala Nabi. Terima kasih. Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentunya teman-teman, sebelum kita pada lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang saya sampaikan. Teman-teman, kita sudah menyaksikan yaitu polemik mengenai ijazah dan riwayat Bapak Jokowi kali ini. Ya, di mana teman-teman ada beberapa tanggapan-tanggapan netizen, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana tanggapan-tanggapan netizen yang sudah memberikan tanggapannya di cuplikan video ini. Ya, teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Satrio Ponco, kalau sampai mahasiswa sudah bergerak, artinya pemerintah dan DPR harus segera dengar keresahan selama ini di ruang publik negara ini. Ya teman-teman, Jafar juga memberikan tanggapannya, ayo Jokowi perlihatkan ijazahmu sebelum rakyat marah dan menjemput paksa Anda untuk diadili oleh pengadilan rakyat. Ya teman-teman, Puciono memberikan tanggapannya, kalau ada ijazahnya yang asli, pastikan ada ditunjukkan, yakinlah apa yang dibilang Mas Roy Suryo dan Mbak Tifa benar itu, nggak ada ijazahnya. Ya teman-teman, kita lanjut. Muhammad Sairin berpendapat cepat diadili Jokowi, jelas-jelas korupsi di segala bidang, belum kasus ijazah palsu juga. Herman Widajo berpendapat yang penting jangan sampai ada yang masuk angin. Ya teman-teman, Tommy Sukarjo berpendapat para rektor UGM-nya sudah disuap Joko Widodo, makanya menutupi ijazah palsu Jokowi.
Teman-teman Sarwo berpendapat jangan dijemput ambil saja dan dipaksa, semoga hutang-hutang NKRI dia yang tanggung jawab. Teman-teman kita lanjut, Kurniawati berpendapat anak kalau lulus dari UGM mau nyari kerjaan ke luar negeri pasti diragukan karena pemimpinnya aja ijazah palsu, jadi bapaknya semua kena dikira ijazah palsu. Ya teman-teman, Windindi berpendapat aparat Indonesia terlalu mudah menembakkan gas air mata, di mana negaranya maju sudah dilarang karena akan menyebabkan cacat organ tubuh di masa depan. Ya teman-teman, kita lanjut, disampaikan oleh teman kita Sunarto. Nah, dia berpendapat penegak hukum semua sudah tidak bisa ditegakkan hukum dengan yang benar-benar sesuai aturan, ya karena semua sudah dikendalikan oleh oligarki. Ya teman-teman, Lina Florence berpendapat didemons terus tapi masih dibebaskan Gembel Pasar Solo beserta keluarganya. Pemerintahan isinya anak SD asal nurut saja. Ya teman-teman, Piansyah berpendapat cepat lambatnya diperlihatkan sekarang sudah ranah penegak hukum. Ya teman-teman, Widibowo juga berpendapat kalau perinya belum diganti jangan harap Jokowi ini proses hukum. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga. Manggodek berpendapat ini semua kesalahan aparat hukum dan menjadi dinasti kroni Jokowi. Iblis menjelma manusia Indonesia jadi rusak di segala hukum dan menjabati pemerintah. Bubarkan Ternul di era rezim Prabowo. Ya teman-teman, kita lanjut. Sajiman berpendapat kampus harus digunakan untuk seminar tentang cara bertata negara, berbangsa yang baik dan berdemokrasi yang baik. Ya teman-teman, Sajiman berpendapat Polri agak lambat kalau dilaporkan jongosnya Jokowi, tapi kalau kepada kelompok posisi cepat banget diproses. Memang polisi Indonesia ini belum bisa tegakkan keadilan, ya mungkin terlena suap oligarki Jokowi karena memang kerjasama dengan oligarki uangnya banyak, jadi mampu merekod parkok ini yang membuktikan kalau rezim Jokowi benar-benar rezim. Ya teman-teman, Songkeng juga berpendapat miskinkan dulu Jokowi baru bisa dinusangkambangkan lalu dieksekusi mati sesuai dengan ketentuan PKI ijazah palsu pembohong besar. Pejabat Raja Kampok sudah lama kelewatan merawali di dunia, memalukan sekali. Teman-teman, Humaydi berpendapat betul apa berani kepolisian mencangkung Jokowi, bonekanya ya Joko Widodo. Ya teman-teman, Amronggo berpendapat kenapa nggak percaya Jokowi nggak punya ijazah, nggak apa, yang penting bisa jadi presiden 2 kali takdir. Teman-teman, Rizky Abdullah berpendapat tolong NKRI tuntaskan masalah ini setuntas-tuntasnya. Walaupun lingkarannya lingkaran Jokowi, kapan lagi, dan tolong Pak TNI membela rakyat. Ya teman-teman, kita lanjut. Disampaikan oleh teman kita Andri Maulana, berani berbuat harus berani bertanggung jawab, jangan mangkir doang. Ya teman-teman, kita lanjut. Erwin Trailor berpendapat bravo para legama, lanjutkan terus, ungkap kebenaran ijazah Jokowi, rakyat mendukung. Ya teman-teman, kita lanjut. Marsyuni berpendapat sungguh malu besar, bahkan anak cucu malu betul. Tidak bisa dibayangkan, moral martabat tidak ada harganya, sungguh memalukan, tidak ada arti hidup, serendah betul. Ya teman-teman, ditampaikan oleh teman kita Nursa, dia berpendapat ayo lawan demi kebenaran rakyat, harus bersatu, rapatkan barisan gerakan semua rakyat se-Indonesia. Ya teman-teman, sampai kalau teman kita Yongko, dia berpendapat kalian keterlaluan memaksa ijazah bermasalah untuk tunjukkan mana buktinya. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan-tanggapan netizen yang sudah kita dengar bersama? Teman-teman, jangan lupa untuk berikan opini cerdas kalian di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa untuk saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.